Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Dwi Amelia dengan NIM 225110012. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu tanah yang diampu oleh Bapak Usen Rifai dengan tema kesuburan dan pemupukan tanah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesuburan dan pemupukan tanah itu? Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, kesuburan tanah adalah potensi tanah untuk menyediakan unsur hara dalam jumlah yang cukup untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang maksimum. Komponen penting kesuburan tanah adalah unsur hara esensial yang dapat diserap oleh tanaman. Unsur hara sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara makro diperlukan tanaman dalam jumlah yang besar karena unsur hara makro merupakan penyusun struktur dan protoplasma jaringan tanaman. Sedangkan unsur hara mikro diperlukan tanaman dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Unsur hara mikro berperan penting dalam oksidasi dan reduksi. Suatu tanah dikatakan subur atau tidaknya tergantung pada kapasitas tanah untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman tersebut. Kesuburan tanah bisa juga dilakukan dengan pemupukan menggunakan pupuk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemupukan itu? Pemupukan adalah penambahan bahan ke tanah agar tanah menjadi lebih subur, sedangkan pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Oleh karena itu, pemupukan diartikan secara umum sebagai penambahan zat hara tanaman ke dalam tanah. Pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk buatan. Pupuk organik termasuk pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompas, dan lain sebagainya. Sedangkan pupuk buatan contohnya adalah pupuk nitrogen, pupuk fosfat, pupuk kalium, pupuk majemuk, dan pupuk mikro. Berikutnya pengertian dari pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Kelebihan pupuk organik yang pertama, meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Yang kedua, semakin mudah melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik. Yang ketiga, harga pupuk organik relatif lebih murah daripada pupuk anorganik. Yang keempat, pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap. Dan yang kelima, mempunyai kemampuan memobilisasi hara yang ada di tanah. Berikutnya, kekurangan pupuk organik. Yang pertama, masih sering mengandung biji-bijian tanaman pengganggu. Yang kedua, sering menjadi faktor pembawa hama penyakit. Yang ketiga, kandungan unsur hara sulit diprediksi. Dan yang keempat, respon tanaman terhadap pupuk organik lebih lambat. Berikutnya, pengertian dari pupuk anorganik. Pupuk anorganik sering juga disebut dengan pupuk buatan. Pupuk anorganik merupakan pupuk yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pupuk dengan mencampur bahan kimia dengan tingkat kadar hara yang tinggi. Kelebihan dari pupuk anorganik yang pertama, pemberian dapat terukur dengan tepat karena takaran hara pupuk anorganik pas. Yang kedua, kebutuhan tanaman akan hara dapat dipenuhi dengan perbandingan yang tepat. Yang ketiga, pupuk anorganik tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, pupuk anorganik mudah diangkut karena jumlahnya relatif sedikit. Yang kelima, unsur hara yang terkandung cepat terurai. Yang keenam, penggunaannya juga lebih mudah. Kekurangan pupuk anorganik. Yang pertama, tidak bisa tersimpan lama pada tanaman, mengakibatkan tidak seimbangnya unsur hara pada tanaman, menurunkan pH tanaman, dan yang terakhir, harganya relatif mahal daripada pupuk organik. Nah, itu tadi pemaparan tentang kesuburan dan pemupukan tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.